Darah kami untukmu Rasulullah, Islam kami untukmu ya Rasulullah, keringat yang mengucur dalam setiap keadaan waktu juga untukmu ya Rasulullah, semuanya untukmu ya Rasulullah. Ketika banyak orang menghina namaku, umatku itu akan membela aku. Ketika banyak orang yang tak senang kepada aku, umatku itulah yang akan mentaruhkan nyawanya. Hati hilang, fikiran hilang. Saya ketika melihat peristiwa ulama ini diambil oleh Allah, saya teringat hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? La yantazi'u intiza'an. Allah itu tak akan mengangkat suatu ilmu illa biqabdil ulama, melainkan Allah mencabut ulama. Ini sama artinya Allah sedang mencabut ilmunya di dunia. Kalau ilmu di dunia tak ada lagi, maka terjadilah peristiwa nanti ru'usan juhalan, kata Nabi Muhammad. Banyak orang yang mengangkat ulama-ulama bodoh. Kalau ulama itu sudah berfatwa, maka kita dalam keadaan bodoh selalu. Coba bahasa Nabi tadi apa? La yantazi'u intiza'an. Allah itu tak mau mengangkat ilmu illa biqabdil ulama, melainkan Allah angkat ulama. Bulan ini 4 orang ulama meninggal. Tahun 2000 masa Abu Ya Jamal, 2 orang ulama diangkat. Abun Selimum paginya, Abu Ya Jamal malamnya. Tinggallah berapa ulama lagi, Abu Tumin. Kalau itu sudah diangkat, mau kemana kita? Tak ada tempat kita bertanya lagi. Kalau sudah begitu, kata Rasulullah, ru'usan juhalan, mereka akan mengangkat ulama-ulama bodoh. Dan alhasilnya apa yang terjadi? Kita semua dalam keadaan bodoh. Kalau ilmu sudah hilang, ulama sudah hilang, maka tentu kita juga akan hilang. Apa hilang? Hati hilang, fikiran hilang. Semua orang dalam keadaan bodoh, dan memang tak akan lama lagi terjadi kiamat. Salah satu tanda kiamat itu Allah angkat ulama dulu. Diangkat Abu Ya Jamal dulu, diangkat Abu Selimum, diangkat Abu Ya Miepudin, diangkat baru-baru ini Abu Matangkeh, diangkat Abu Kota Fajar, diangkat oleh Allah yang Abu Takengon, diangkat. Bulan depan nggak tahu tak siapa yang Allah angkat. Kalau diangkat bulan depan 6 orang, udahlah habis itu. Tapi semenjak ulama ini diangkat, kan belum ada penggantinya kan? Belum nampak. Maka salah satu tanda kiamat itu ilmu akan hilang. Yang kita anehnya, kita semakin udah tahu ulama hilang, makin enjoy lagi. Biasa-biasa aja. Mengaji yuk, alah nanti aja lah, ada tua-tua sedikit baru ngaji kan. Ada begitu. Ya. Dulu Allah itu marah sekali sudah sama umat Muhammad. Tapi Allah tahan kemarahannya. Ditahan. Tunggu, kok tahu tunggu Allah menahan? Saya tahu dari hadis, sejak dulu Allah marah kepada kita, tapi Allah tahan kemarahannya. Coba lihat, apa yang membuat umat Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah? Karena umat Nabi Nuh menghina nabinya, tidak mau mengikut perintah nabinya, ditenggelamkan dalam laut 40 hari. Dalam kitab Kasyful Ghabiyah itu dinaikkan air dari darat sampai ke atas 40 hari. Habis meninggal Nabi Nuh, tak ada lagi umat Nabi Nuh, muncul lagi umat lain. Umat Nabi Lut yang lebih parah. Tidak ada dosa umat Lut selain dosa umat Lut itulah yang paling mengerikan, yaitu dosa Sodom. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Itu umat Nabi Lut. Apa yang terjadi? Allah mengazab mereka, diturunkan batu terbakar dari langit. Oh, kalau Allah udah marah jangan main. Dari langit turun batu, semua hancur umat Lut. Sampai sekarang mereka bisa kita lihat dalam keadaan batu. Ya,
Pernah lihat di Google? Nanti kalau ada anak-anak, bukalah sebentar Google, coba lihat azab Nabi Lut, azab kaum Nabi Lut. Itu tubuh mereka sampai hari ini bisa kita lihat. Makanan roti yang sebesar ini masih bisa kita lihat, dimakan oleh lahar gunung berapi. Hancur semua, kaum Lut tak ada lagi, Nabi Lut meninggal. Setelah itu muncul lagi lain. Muncullah umat Nabi Musa yang lebih parah lagi, mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, menyombongkan diri dia yang paling benar, dia Tuhan, satu-satunya Tuhan, tak ada Tuhan lain. Allah marah, ditenggelamkan Fir'aun dalam laut. Ada lagi umat di masa Nabi Musa bernama Ashabus Sabti. Ya, Ashabus Sabti. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ مِنْكُمْ قِرَادَةً خَاسِئِينَ. Sungguh kamu tahu bagaimana kisah orang terdahulu ketika dulu ada segolongan orang dijadikan kera. Ada umat Nabi Musa, disuruh Nabi Musa, hai, sholat yuk, ibadah hari Kamis. Musa, boleh nggak hari Jumat aja kita ibadah? Oh boleh, boleh. Besok hari Jumat, Musa datang, hai umatku, ayo kita beribadah. Kata mereka, Sabtu aja lah. Oh, udah Sabtu. Datang Nabi Musa hari Sabtu, ayo kita ibadah. Nih ada tawar menawar, ayo, baik. Waktu umat Nabi Musa mau beribadah, Allah uji mereka dengan dinaikkanlah ikan-ikan di laut. Wah, balik arah mereka. Musa, engkau cari Tuhanmu sendiri, kami cari Tuhan kami sendiri. Berilah dia. Lalu Allah menjadikan mereka, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, qiradatan khasi'in, mereka dijadikan kera oleh Allah, hancur semuanya. Sekarang saya ingin bertanya, setelah semua nabi itu tiada, umat nabi itu hilang, kita hidup di masa umat Muhammad. Dosa kaum Lut adakah di masa sekarang? Ada. LGBT. Dosa kaum Nabi Isa yang menganggap diri sebagai nabi juga ada juga masa sekarang. Oh, berapa nabi yang muncul di Indonesia? Berapa nabi yang muncul? Ahmad Musodek, mantan konsultan bulu tangkis, jadi nabi. Lia Eden dari perempuan jadi nabi di Indonesia. Kemudian mantan petinju Ustadz Roy jadi nabi. Kemudian yang lebih aneh, Tugimin dari Sunda ya jadi nabi. Dosa itu sudah dilalui oleh kaum Nabi Isa, terulang kembali di masa sekarang. Dosa kaum Lut, dosa kaum Nabi Nuh yang menghina-hina nabinya juga ada di masa sekarang. Berapa banyak orang menghina Nabi Muhammad, bahkan dibilang lagi, saya bisa panggil roh Nabi ke sini. Siapa itu yang dukun itu yang ibu siapa namanya itu? Ningsih ya. Ibu Ningsih ya. Kok berani dia bilang begitu? Oke lah, dia itu orang yang bisa lihat Nabi. Tak pantas kita menyuruh Nabi datang ke sini. Beliau siapa? Ya. Seandainya Nabi hidup di dunia ini, mungkin hidup di Aceh, mungkin Nabi Muhammad. Nabi, pergilah sini bentar. Kan nggak cocok juga. Ini Ibu Ningsih ya, itulah. Itu namanya istidraj. Kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba, tapi kelebihan itu menjadi murkanya. Hati-hati itu. Tapi Tengku, kenapa kok sekarang nggak diazab-azab oleh Allah, Tengku? Dulu saat kaum Nabi Lut berbuat dosa, Allah habiskan. Dulu saat kaum Nabi Nuh berbuat dosa, Allah tenggelamkan. Dulu saat kaum Nabi Musa berbuat dosa, Allah tenggelamkan mereka dalam laut. Pertanyaannya, kenapa umat Muhammad sampai hari ini yang semuanya dosa sudah terkumpul di masa sekarang, Allah tak mengazab-azab kita? Ini yang ingin saya bilang tadi. Allah itu sejak dulu mau marah, tapi Allah menahan diri. Ternyata ada 4 kelompok yang membuat Allah tak jadi marah.
Ada 4 kelompok yang membuat Allah itu tak jadi marah. Dari dulu Allah ingin mengazab kita, ingin menenggelamkan kita. Tapi ada 4 kelompok yang membuat Allah itu tak jadi marahnya. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah berjumpa 4 kelompok ini, berterima kasih kepada orang itu. Nabi bersabda, laula syuyukhan ruqa wa syababan khusya wa subyanan rudda wa habahaiman rudda la sabba alaikumul adab sabba. Apa kata Nabi? Kalau bukanlah ada seorang orang tua yang di tengah malam bersujud di depan Allah, menangis di depan Allah, dia bertahajud, salat di depan Allah. Kalau bukan karena anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah, kalau bukan karena bayi yang masih menyusu kepada ibunya, kalau bukan karena hewan yang masih mencari makan di tempatnya, la sabba alaikumul adab sabba. Sungguh sejak dulu Allah telah memberi azab kepada kalian. Itu bahasa Nabi. Berarti kenapa azab tak diturun-turunkan? Karena ada 4 kelompok ini. Syuyukhan ruqa, orang tua yang renta masih bersujud di tengah malam di depan Allah. Berterima kasihlah kepada orang tua itu. Yang kedua yang paling penting, syababan khusya, anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah. Jangan menghina anak-anak muda. Anak muda itu juga menjadi penyebab di mana Allah tak jadi marah. Cuma dengan syarat khusyuk dalam ibadah, bukan khusyuk saat main game. Anak muda sekarang main game ya, di warung kopi. Oh, kami di Aceh Besar sana ibu, itu memang mufakat, buat komunitas lagi ya, komunitas game Aceh, berarti KJA. Itu buat, kalau udah kumpul semua, buatlah meja di warung kopi panjang sampai 10 meter. Buat semua, taruhlah semua kopi, semua dah, headset besar-besar, ada buat laptop. Nah, gimana? Mulai dah? Mulai terus. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam, pesan cuma teh hangat aja. Rugi yang punya warung kopi itu. Teh hangat pesan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Yang Allah inginkan itu apa? Syababan khusya, anak muda yang khusyuk. Dia mau pergi ke masjid, dia mau baca dalail khairat, dia mau datang majlis ta'lim. Coba lihat berapa anak muda di sini. Berapa orang anak muda yang hadir di majlis kita? Yang banyak orang tua. Ya. Ya. Jadi yang Allah minta apa? Syababan khusya. Ternyata dengan adanya anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah, Allah tak jadi marah. Ya, tak jadi marah, ditahan amarah Allah. Yang ketiga, sebyanan rubta, anak bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Sekarang kan nggak ada lagi. Ayah menjadi dokter, ibu anggota DPR, anak kemana? Mana anak? Kalau nggak sama pembantunya, ya kasih susu formula yang ada di swalayan itulah. Yang Allah minta apa? Sebyanan rudda, yaitu anak bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Maka Rasulullah menyarankan kita menyusul anak bayi itu sampai 2 tahun. Ya. Oh, sekarang yang terjadi apa? Anak bayi dibuang. Ya. Kan kita pernah lihat berita di kampung kami itu ada anak bayi dibuang, ditaruh tempat sampah. Aduh, naudzubillah min dzalik. Kenapa harus dia yang salah? Kenapa harus taruh di situ gitu? Okelah kita berzina, keluarlah anak bayi itu. Janganlah taruh di kantong sampah seperti itu, digigit nyamuk dan sebagainya. Oh, kami orang kampung udah bawa parang dah. Mau cari orangnya itu, kalau jadi dapat habis ya. Ya, yang Allah minta itu apa? Anak bayi yang menyusu kepada ibunya, yang masih dekat dengan ibunya. Ini tidak kita buang anak bayi. Ini kan mengundang amarah Allah. Yang keempat, yang terakhir, wabaha iman ruta, yaitu hewan yang masih mencari makan di tempatnya. Di mana ikan paus cari makan? Ya di laut. Di mana harimau cari makan? Ya di hutan.
Jangan dibalik. Harimau kita buang di laut, ikan kita buang di hutan, atau hutan kita bakar. Ini sama artinya kita sedang menghabiskan makanan hewan yang ada di hutan. Maka wajar gajah-gajah turun dari atas ke bawah, turun dia. Kenapa turun? Makanannya sudah habis, dibakar sama manusia. Banjir-banjir bandang terjadi di Jakarta, di tempat kita. Kenapa turun air? Karena hutan sudah kita tebang. Air tak tahu kemana larinya, ya ke rumah kita lah. Ya, maka ibu-ibu rahmatillah Allah, dalam ranah Maulid Rasulullah inilah kita belajar kembali dari sikap Rasulullah. Nabi itu, beliau itu dulu itu Imam Syafi'i. Ya, saya cerita sedikit. Saya mau jelaskan akhlak Rasulullah itu sebesar apa sih? Imam Syafi'i pernah tak tidur malam. Lalu ada salah seorang anak Imam Hambali bertanya, "Imam, kenapa engkau tak tidur malam?" "Aku tak tidur malam karena satu hadis Nabi." Lah, kok gara-gara satu hadis Nabi Imam tak tidur? Begini, Nabi itu ada satu hadis Nabi, hadisnya seperti tidak bermanfaat, tapi bermanfaat bagi saya. Rasulullah itu pernah melewati suatu rumah, ada anak kecil pegang burung tuh, burung dimain-mainin burung tuh. Maka Rasulullah datang, "Kenapa kau pegang burung-burung itu?" "Aku senang wahai Rasulullah dengan burung itu." Ya, maka kata Rasulullah, "Lepaskan burung itu wahai anak kecil. Dengan kau melepaskannya, engkau sama artinya telah membebaskannya." Dilepas ya. Maka keluarlah hadis Rasulullah, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi apa yang ada di langit. Ya. Jangankan itu, hewan bisa bersaksi. Pernah dengar seorang orang tua berzina masuk surga karena dia memberikan air pada anjing? Ya. Pernah dengar cerita itu? Silakan buka kitab I'anatul Talibin jilid 4 kalau tak salah saya. Cerita seorang yang berzina, dia mau mati sakratul maut, air ada di sebelah kirinya, dia ingin minum, tapi ada makhluk Allah yang juga ingin minum air itu, diberikan kepada anjing, masuk ke dalam surga. Karena anjing masuk surga. Kemudian ada kisah seorang perempuan yang mengurungkan kucing dalam kandang, tak diberikan air, tidak diberikan makan, tidak dilepas. Maka Rasulullah berkata, seorang perempuan itu masuk ke dalam neraka. Jadi karena hewan kita juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah akhlak Nabi kita. Maka dalam ranah ini kita belajar banyak dari Rasulullah. Cuman karena waktu kita sangat mepet sekali, tak mungkin kita jelaskan secara panjang mengenai akhlak Rasulullah. Nabi berpesan kepada kita, sayangilah apa yang ada di bumi. Bahasa hadisnya, irhamu man fil ardi. Mungkin kalau ada orang Dayah di sini, kenapa Nabi bersabda irhamu man, bukan irhamu ma fil ardi? Apa bedanya ma dengan man? Ya kan? Begitu kan? Di dalam Kawakib Ad-Durriyah, man itu terbagi dua dia. Ada lil aqil, ada li ghairil aqil. Kesimpulannya, man itu maknanya ke seluruh orang, ke seluruh hewan, ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi, sayangilah apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi? Ya hewan, manusia. Yarhamukum man fis sama, niscaya engkau akan disayangi oleh apa yang ada di langit. Baik, dan Tijun. Hah? 8 menit lagi. Biar nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, baik ibu-ibu dan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin jelaskan satu hadis. Nabi itu sayang sekali sama kita. Ternyata Nabi itu tak memuji sahabatnya saja yang hidup di masa beliau, tapi Nabi juga ingat sama kita. Dulu itu ibu-ibu,
sahabat pernah duduk bersama Nabi. Nabi sedang duduk di depan, sahabat duduk. Hadis ini hadis sahih. Saya temukan hadis ini di dalam kitab Al-Quranul Azim atau tafsir Imam Ibnu Katsir karya Syekh Abdul Fitah Imam Ibnu Katsir. Kalau tak percaya apa yang saya katakan, buka ayat ketiga surat Al-Baqarah, kitab tafsir Ibnu Katsir. Buka. Kalau ada terjemahan, ada kitab tafsir Ibnu Katsir terjemahan, buka ayat ketiga, lihat ke bawah, ada satu hadis. Jadi Nabi sedang duduk, sahabat sedang duduk. Sahabat bertanya agak sedikit aneh sama Nabi, yang Nabi tak pernah dengar pertanyaan itu. Ditanya begini, ya Rasulullah, aidi soal ya Rasulullah, saya punya pertanyaan Nabi, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Oleh sahabat, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Rasulullah. Terkejut Nabi dengar pertanyaan itu. Nggak pernah Nabi dengar pertanyaan itu. Ditanya, sahabat mau tanya nggak enak, tapi ya udah bertanyalah. Hal ahadun khairun minna ya Rasulullah, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Nabi. Nabi, kalau bahasa kita begini, Nabi, ketika engkau mengajak kami berjihad, Nabi, kami siap. Ketika engkau menginfakkan, menyuruh kami infak harta kami siap. Darah kami untukmu Rasulullah, Islam kami untukmu ya Rasulullah, keringat yang mengucur dalam setiap keadaan waktu juga untukmu ya Rasulullah, semuanya untukmu ya Rasulullah. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin kami tanyakan, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik lagi dari kami? Begitu pertanyaannya. Nabi, kami selalu berjihad bersamamu, kami masuk Islam bersamamu, keringat kami mengucur untukmu, darah kami yang menetes untukmu, semuanya nyawa kami untukmu. Tapi kami ada pertanyaan, adakah orang yang lebih baik dari kami lagi? Ada Nabi? Maka Nabi menjawab, "Naam, ada." Wah, terkejut sahabat, kok ada? Kalau sahabat bertanya sama kita, tetap kita jawabnya, oh nggak ada lagi, engkaulah sahabat yang paling mulia, kan gitu kan? Iya kan? Misalnya Abu Bakar, misalnya datang Abu Bakar ke sini, Umar duduk di sini, Umar bertanya, hai, kelompok yang paling bagus selain kami ada? Tetap kita bilang tak ada, nggak ada, engkau yang paling baik Umar, engkau yang paling baik Abu Bakar, kan gitu kan? Tapi Nabi menjawab, ketika sahabat bertanya, adakah orang yang paling baik di atas mereka lagi? Nabi menjawab, naam, ada. Maka ditanya oleh sahabat, ya Allah, bahagianya sekali kelompok itu ya Rasulullah, kami ingin berjumpa dengan kelompok itu. Siapa Nabi? Siapakah yang engkau katakan kelompok lebih baik daripada kami? Nabi menjawab, qaumun min ba'dikum fi akhir zaman yu'minuna bi wa lam yarawni yujiduna suhufan wa yu'minuna biha. Apa kata Nabi? Qaumun min ba'dikum, kaum yang akan muncul setelah engkau tiada. Yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepada aku, tapi mereka belum pernah melihat aku. Sekarang saya ingin bertanya, kita beriman nggak pada Rasulullah? Pernah melihat Nabi? Tidak. Apa kata Nabi tadi? Nanti ada suatu kaum fi akhir zaman, mereka hidup di akhir zaman, yu'minu nabi, mereka beriman kepada aku. Ketika banyak orang menghina namaku, umatku itu akan membela aku. Ketika banyak orang yang tak senang kepada aku, umatku itulah yang akan mentaruhkan nyawanya. Ketika banyak orang yang tak suka denganku, umatku itulah yang akan membela namaku. Yu'minu nabi wa lam yarawni, mereka beriman teguh kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat aku. Yang Nabi maksudkan itu kita. Kita ini yang ditanya oleh sahabat, adakah kelompok lebih bagus daripada sahabat? Sahabat wajar beriman kepada Rasulullah karena Nabi di sampingnya. Sahabat dekat dengan Rasulullah karena Nabi di sampingnya. Sahabat teguh beriman kepada Rasulullah karena Nabi di sampingnya. Tapi kalau Nabi meninggal, sahabat tidak ada lagi, kita beriman kepada siapa? Nabi Muhammad tak ada,
Tapi dengan tidak ada Nabi Muhammad, kita terus teguh beriman kepada Rasulullah. Ini lebih berat ujiannya daripada mereka yang berteguh kuat beriman pada Nabi, sedangkan Nabi masih ada. Maka kata Rasulullah, yujiduna suhufan wa yu'minuna biha. Umat di akhir zaman itu, mereka memegang Al-Quranku, mereka beriman teguh kepada Al-Quranku itu. Itulah umat yang terbaik dari engkau, wahai sahabatku. Kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Ya, alangkah bahagianya suatu saat nanti ketika matahari berada di atas kepala kita, Rasulullah datang menyelamatkan kita. Alangkah bahagianya ketika kita nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, dengan sulitnya kita melangkah di bawahnya api neraka, Nabi datang menyelamatkan kita. Alangkah bahagianya ketika kita dalam neraka, kita diazab oleh Allah. Lalu dulu kita di dunia pernah mengadakan maulid, lalu kita dulu di dunia pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah datang menyelamatkan kita. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah, ayah yang rahmati Allah, jangan pernah kita tak mencintai Nabi. Mulai dari hari ini kita mencoba mencintai Rasulullah. Apakah ada harganya mencintai Nabi? Ada. Kapan nanti dibalas oleh Rasulullah? Ketika kita berada dalam kegundahan dan penyiksaan di hari akhir nanti. Rasulullah akan menyelamatkan kita di yaumul mahsyar. Maka Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah, seluruh umatmu semua akan masuk surga. Nabi menjawab, wa in saraqa wa in zana ya Jibril. Walau umatku mencuri, Jibril, masuk surga juga. Jibril, walaupun umatku berzina, masuk surga juga, Jibril. Wa in saraqa wa in zana ya Muhammad. Walaupun umat kamu berzina Muhammad, walaupun umat kamu mencuri Muhammad, kalau dia sebelum meninggal dia mengucapkan taubat kepada Allah, dia semua akan masuk dalam surga. Rasulullah bahagia. Lalu cerita terakhir yang saya sampaikan, dulu waktu Rasulullah jalan-jalan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Singkat ceritanya, Nabi Musa bercerita tentang umatnya, Nabi Muhammad bercerita juga tentang umatnya. Maka Nabi Muhammad minta izin, ya Musa, saya minta izin, saya mau berangkat melanjutkan perjalanan. Nabi Musa menangis ketika Rasulullah melangkahkan kaki untuk keluar, untuk beranjak kembali melanjutkan perjalanan. Dan Musa menangis. Kenapa menangis Nabi Musa? Ditanya oleh Rasulullah, lima tabki ya Musa, kenapa engkau menangis? Apa kata Nabi Musa, ya Muhammad? Lianna ghulaman yakhruju fi akhir zaman yadkhulul jannata min ummatihi akthar min ummatihi. Wahai Muhammad, barusan aku diturunkan wahyu oleh Jibril. Kata Jibril bahwa nanti di akhir zaman ada seorang pemuda yang muncul di akhir zaman, yadkhulul jannata min ummatihi akthar min ummati. Seseorang pemuda itu akan membawa seluruhnya umatnya masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku. Rasulullah bingung, siapa yang kau maksudkan anak muda yang akan membawa umatnya masuk surga semuanya? Anta ya Muhammad, engkau yang ku maksudkan Muhammad. Nanti di akhir zaman seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku. Alhamdulillah, ternyata kita menjadi umat Muhammad. Apa kata Rasulullah? U'titu arba'an lam yu'tahunna min al-anbiya'i qabli. Aku diberi 4 kelebihan yang Allah tak beri kepada nabi lain. Salah satunya u'titu syafa'ah. U'titu syafa'ah, aku diberi syafaat. Yang kedua, ju'ilat ummati khairal umam, aku diberi oleh Allah umat terbaik. Inilah kita ini. Ini kita umat terbaik. Siapa yang bilang itu? Tengku Habibie? Bukan, Rasulullah sendiri. Utitu arba'an lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli. Aku diberi oleh Allah 4 kelebihan yang Allah tak beri pada nabi lain. Salah satunya ju'ilat ummati khairal umam, aku dijadikan oleh Allah ada umat yang lebih baik dari umat yang lain. Berarti umat yang terbaik itu umat Nabi Muhammad.